Pernah pakai stop loss positif atau trailing stop, terus kena, ternyata harganya balik dan nyampe ke TP kita. Terus harus gimana? Halo teman-teman, masih dengan saya Fadli di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, kita lagi jarang banget bikin video ya. Mungkin buat teman-teman yang kangen gitu ya, beberapa japri saya, Mas bikin edukasi lagi dong. Ya, sorry karena kita lagi banyak banget project. Jadi untuk NFC kita tetap akan support, tapi selama ini kita tetap supply trading plan yang setiap hari kita kerjain, kita lakuin. Tapi memang ya untuk bikin konten video seperti ini dan juga sharing di Instagram mungkin ya memang butuh butuh effort lah, butuh waktu lebih gitu ya. Nah, back to the topic. Kita ngomongin masalah trading yang berhubungan dengan stop loss positif atau banyak orang bilangnya trailing stop gitu ya. Jadi SL plus katanya. Nah, ini sering banget kejadian kalau misalnya gini teman-teman. Kita kan sering floating profit suka gatel gitu ya. Kalau secara manusia, secara psikologi manusiawi kok. Kalau misalnya teman-teman ngelihat yang biru-biru pengen cepat-cepat diambil. Pengen cepat-cepat jadi milik teman-teman, di close supaya masuk ke history dan aman. Takutnya balik lagi dan floating minus atau kena stop loss di bawah tempat kita beli kan gitu ya. Atau tempat kita jual di atasnya. Tapi kalau misalnya ternyata hasilnya justru harusnya lebih besar karena kita cut profit, kan sayang. Akhirnya banyak dari teman-teman yang pakai trailing stop atau stop loss plus gitu ya, SL plus. Kekurangannya apa? Gini teman-teman, ini berangkat dari satu pertanyaan salah satu family NFC juga yang jadi subscriber di YouTube ini. Itu saya lihat contekan dulu sebentar. Nah, jadi dari Mas John Snow ya, Mas John Salju. Mas, apakah penggunaan trailing stop termasuk melanggar kedisiplinan trading yang telah dari awal sudah kita tetapkan SL dan TP-nya? Nah, ini pertanyaannya cukup cerdas menurut saya karena tidak lagi trader pemula sebenarnya yang bertanya seperti ini. Yang pertama gini, kenapa saya bilang cukup cerdas? Karena gini, trailing stop itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang memang takut kalau misalnya baru mulai trading, takut balik jadi SL gitu ya, kasih SL plus aja supaya kalau misalnya kena harganya balik kita masih profit. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan SL dan TP-nya dari awal, sudah ditetapkan, itu bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman tidak tahu cara memasang trailing stop yang benar, itu teman-teman akan terjebak untuk membeli di harga yang terlalu murah, sehingga teman-teman dapetin profit yang lebih kecil dari yang seharusnya gitu. Tapi kalau misalnya menggunakannya dengan cara yang tepat, teman-teman bisa mengamankan dengan sangat baik dan potensi atau probabilitasnya jauh lebih gede profitnya, sehingga kemungkinan nyampe TP-nya lebih besar tanpa nyentuh SL plus-nya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menempatkan SL plus yang baik dan benar. Gini teman-teman, kita ambil contoh kasus transaksi buy aja lah misalnya ya. Kan kita kalau misalnya sell, anggap kebalikannya. Saya lebih suka buy karena trend up. Gini. Di sebagian besar waktu harga itu trending dan menarik untuk di buy. Tapi kita perlu tahu buy area yang tepat. Let's say anggaplah kita sudah mendapatkan satu buy area. Contoh di pair yang paling umum apa? Misalnya Euro USD misalnya. Di pair Euro USD harga berjalan trend up. Seperti itu ya. Ini harganya trending. Nah, trendnya up nih. Ada misalnya EMA 200 di sini contohnya. Gitu, EMA 200. Nah, kita cari buy area yang menarik. Anggaplah kita sudah mendapatkan contoh chart yang areanya menarik di daerah sini nih, misalnya. Ini adalah buy area kita. Buy area. Nah, teman-teman, saya nggak bahas detail bagaimana buy area ini muncul ya, karena udah banyak kita bahas di video sebelumnya dan teman-teman juga bisa dapetin materi lengkapnya di seminar atau bisa juga nanti kita coba bikin live lah, karena untuk munculnya sebuah buy area ini teman-teman harus tahu kondisi awalnya dulu apa aja yang kita lihat dan bagaimana terciptanya, sehingga butuh waktu cukup lama, nggak bisa di video 5 menit 10 menit. Nah, buy area, let's say kita dapetin area bagus di sana, lalu yang pasti SL-nya sedikit di bawahnya, biasanya kita bikin di sini contohnya. Nah, ini yang merah adalah garis stop loss-nya. Nah, ini kan harganya nyampe sini. Kita berharap kapanpun harga balik ke sini, mantul, sebelum nyampe SL, kita buy, dan balik lagi nyampe ke TP3. Kan gitu ya. Anggaplah misalnya TP-nya, kita kasih gambar warna biru aja. TP-nya misalnya di sini nih.
Set, gitu. Ini adalah area TP3-nya. Jadi ini TP1 di sini, TP2 di sini, TP3 di sini. Nah, terus gini teman-teman. Harga ternyata balik dan masuk ke area kita. Ini skenario-nya anggaplah kita mendapatkan transaksinya nih gitu ya. Kalau kan mungkin juga harganya terus trending nyampe ke atas. Terus nggak balik lagi ya, itu areanya kita cancel kalau EMA-nya sudah nyebrang ke buy area. Tapi kalau misalnya masih menarik untuk ditahan buy area-nya, ya kita tetap pakai pending order-nya. Pakai buy limit gitu ya. Nah, oh ya, ini sedikit intermezzo. Ini kita bahas karena ini juga jadi kebutuhan yang ternyata penting untuk dibahas lebih segera berdasarkan kuesioner yang masuk ke NSC. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman belum lihat kuesionernya, teman-teman perlu isi. Saya kasih linknya nih, videonya nih di pojok sini ya, supaya teman-teman bisa ikutan tonton apa aja ekspektasi kita, dan kita juga pengen tahu, kita pengen kenal lagi lebih dekat sama teman-teman semuanya subscriber NFC. Dan kita pengen teman-teman memberikan feedback buat kita supaya kita bisa berbagi lebih maksimal lagi, ya. Dan sebentar lagi kita akan pakai satu buah platform diskusi yang menarik banget. Kita akan launching kira-kira ya beberapa hari lagi lah. Nanti teman-teman akan dapetin infonya segera. Back to the topic lagi. Nah, sebenarnya gini, ternyata harga balik dan masuk ke buy area kita. Set. OP dong gitu ya, transaksi. Lalu harga naik lagi ke arah sini. Nah, belum nyampe TP3 tapi. Gitu. Nah, contoh kasusnya begitu. Lalu gimana nih? Kalau teman-teman pemula, biasanya teman-teman itu terjebak dengan kekhawatiran, aduh udah tinggi banget nih floating profitnya nih, tapi kalau misalnya nanti balik lagi terus SL kan sayang banget. Itu kekhawatiran pertama. Kalau ternyata tidak nyampe TP, terus harga balik SL, kan udah tanggung banget dapetin profitnya, tapi ternyata nggak jadi dapet. Lalu bagaimana solusinya? Gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pakai trailing stop yang pakai fiturnya MT4, itu kan kita menggunakan trailing stop yang memang berdasarkan jumlah pips gitu ya. Jadi harga naik sampai titik tertentu, SL-nya pindah jadi SL plus. Naik lagi, SL-nya ngikutin lagi, naik lagi, SL-nya ngikutin lagi. Tapi yang jadi masalah adalah gini loh teman-teman. Ini kan buy area. SL kita adalah sell dari barang yang sudah kita beli. Dalam hal ini jual rugi kalau kena SL. Kalau TP kita adalah sell transaction dari buy kita dalam keadaan untung. Kan gitu. Ketika SL-nya jadi trailing stop, maka kita pindahin harga jual kita ke harga yang masih terlalu murah sebetulnya. Belum nyampe TP, karena potensinya nyampe TP3 kan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pindahin ke areanya sembarangan, tambahin 5 pip di atas area atau BEP misalnya. BEP lebih gawat lagi, SL-nya pindahin ke BEP, teman-teman berarti menjual di mana orang lain harganya harga beli gitu. Jadi teman-teman akan jual di harga yang memang harga murah sebetulnya. Orang akan cepetan rebutan beli dan teman-teman kena SL-nya. Itu yang kita nggak mau. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan cara yang tepat, itu ada yang namanya unfilled order yang searah dengan transaksinya kita. Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa melihat trading plan di NFC publik ya, kalau teman-teman belum gabung ke NFC VIP, it's okay. Teman-teman bisa dapetin plan gratis di NFC publik di Telegram. Teman-teman masukin emailnya, terus namanya, dan juga teman-teman bisa langsung masuk ke dalam grup Telegramnya. Udah 10.000 lebih, mau 11.000 yang gabung di sana. Sampai video ini direkam ya, saya nggak tahu kalau teman-teman nontonnya udah lama ya, mungkin udah gede banget. Nah, itu ada yang namanya menentukan area buy atau area sell. Dalam hal ini area buy. Maka kalau misalnya muncul seperti ini, contohnya, ini adalah area buy yang mungkin menarik juga. Gitu. Cuman kan kita lagi floating profit nih. Bagaimana cara menyikapi buy area yang muncul? Nah, di sini teman-teman boleh pakai trailing stop, yaitu pindahin SL-nya dari sini, dinaikin, pindah ke sini. Gitu. Jadi, resikonya, teman-teman harga ini mungkin balik lagi, tapi ketahan sama unfilled order yang muncul setelah kita OP. Ini adalah kondisi yang bagus banget. Ini adalah bukti, salah satu evidence kalau transaksi kita arahnya benar. Jadi teman-teman mengikuti tren dengan benar, dan kalaupun harga berbalik akan ketahan sama ini. Sehingga kalau kita taruh SL-nya di bawah itu jauh lebih aman. Dibandingin teman-teman pakai trailing stop, terus TP-nya let's say ngikutin di sini 10 pip atau 20 pip di bawahnya, SL-nya udah ngikut nyampe ke sini nih. Ternyata harga balik kena SL-nya doang, padahal masuk ke area ini, terus balik lagi dan nyentuh TP3, teman-teman dapat profitnya lebih kecil. Itu kan yang teman-teman nggak mau sebetulnya. Harusnya punya potensi profit, misalnya let's say satu
area by area ini teman-teman resikokan 2% misalnya. Berarti kan TP3-nya harusnya 6% potensinya. Kalau teman-teman masukin di tengah-tengah, teman-teman cuma dapetin 3%. Misalnya, kena SL 3%, terus harganya masuk ke sini, dan balik ke atas, harusnya dapat 6%. Teman-teman dapetin 3% instead of 6%. Itu yang teman-teman hindarin kan gitu. Kalau ditanya terus melanggar aturan nggak Pak? Ya kalau caranya seperti ini, tidak. Yang melanggar aturan adalah teman-teman pakai trailing stop yang berdasarkan jumlah pips kalau sudah floating profit, itu aja sih. Masalahnya apa? Aturan apa sih sebenarnya yang dilanggar? Gini loh, teman-teman perlu tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Apa yang membuat kita sampai hari ini, di titik ini, teman-teman senior trader di NSC, karena kita mencatat dan kita mereview semua transaksi yang sudah kita lakukan, SL-nya bagaimana terjadinya, TP bagaimana terjadinya, sehingga kita bisa mengurangi yang SL dan memperbanyak yang TP, gedein lotnya kalau misalnya sangat yakin dengan areanya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya kita menggunakan stop loss dan take profit dan memastikan harganya dibiarin sampai kena SL atau kena TP. Kalau teman-teman pakai trailing stop yang tidak standar, tidak sesuai caranya, teman-teman tidak bisa menganalisa di masa depan. Karena itu bisa jadi kebetulan kalaupun profit. Yang namanya kebetulan nggak bisa diulang. Tapi kalau teman-teman berdasarkan satu teknik yang spesifik, teman-teman bisa ulang. Kalau kita sudah profit dan berdasarkan satu teknik yang spesifik, teman-teman bisa ulang sehingga profitnya konsisten. Kan itu yang jadi goals kita semua. Oke, mungkin itu satu teknik yang bisa teman-teman manfaatin lagi dari NFC. Komen di bawah kalau ada teknik lain yang mungkin teman-teman pengen tanya juga dan pengen kita bahas juga di video selanjutnya. Kalau juga mungkin ada teman-teman yang pengen juga bahas tentang apa yang tadi barusan saya sampaikan, boleh gitu teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa cari di Instagram di @NusantaraFX_Community, itu teman-teman boleh follow Instagramnya. Dan kalau teman-teman mau ngelihat banyak banget postingan orang lain selain NFC juga yang memang bertujuan untuk sama-sama mengedukasi Nusantara, teman-teman cari nih hashtag Nusantara Teredukasi. Teman-teman bisa dapetin manfaat lebih banyak lagi di sana. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya dan teman-teman juga boleh share video ini. Ada tombol share-nya tuh ya. Boleh ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, atau bisa juga di copy link-nya dan dipaste di mungkin japri ke temannya di WhatsApp atau ke grup-grup trading teman-teman semua, sehingga ya plus minusnya bisa dibahas masing-masing traders dan juga teman-teman bisa dapetin manfaatnya lebih luas lagi. Amal jariah kalau kata orang kan gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.